Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Saiful. Selamat datang di tempat sini. Ya. Ini kami dari Lembatu Pusat dari Aceh Pak. Jadi kami ingin tahu Pak bagaimana proses Bapak buat penangkaran madu lebah ini. Jadi karena kami ingin tahu mungkin salah satu cara yang Bapak lakukan untuk proses mendapatkan madu dan dari mana sumber-sumbernya yang Bapak dapatkan, misalnya kayak madunya ini apakah madunya mungkin madu alam yang lepas atau mungkin madunya yang memang ternak yang langsung dipelihara di sini Pak. Ya. Terima kasih Pak Saiful. Kita dalam rangka pengembangan ekonomi umat, apa saja yang bermanfaat untuk manusia kita tetap mengerjakan. Ini lokasi Puskut Aceh, sekarang kebetulan kami yang kelola. Tinggal besi-besi tua saja di sini sekarang ini. Dengan suasana lockdown ini kita semua berpikir harus ekstra. Karena kopi sekarang harga down, jatuh, tidak ada harga. Kemudian masyarakat kita sekarang bisa dikatakan tak berdaya masalah ekonomi. Kami berpikir ternyata ada rekanan kita di Sumatera Utara dengan Pak Indra. Pak Indra sekarang ini banyak membantu kita dalam bidang teknis budidaya lebah. Nah ini sedang kita lihat ini. Sampai hari ini kami sudah memiliki 21 Pak, ada 21 tong stum yang sudah kami isi lebah semuanya. Alhamdulillah tanggal 25 bulan Juni ini kami datangkan. Kebetulan kurang 11 hari 2 bulan kita sudah panen. Seharusnya mungkin ini 1 bulan setengah kita sudah bisa panen. Berhubung waktu macam segalanya sehingga kita terpaksalah menunda. Bertepatan saya juga tidak menduga kenal dengan Limbatu. Ternyata ini adalah satu prospek yang dikembangkan oleh Limbatu, maka kita bergabunglah dengan Limbatu. Jadi ini merupakan satu usaha kita sebagai anggota, sebagai pengurus, hanya usaha daripada pengurus Limbatu Aceh yang berlokasi di Bener Meriah. Nah inilah adanya Bu. Alhamdulillah mungkin kawan-kawan tadi sudah merasakan semua, inilah madu yang sebenarnya, bukan madu ecek. Nah kalau banyak orang mengatakan madunya palsu, tapi sekarang inilah lawan kita. Kita tunjukkan ini lokasinya, ini madunya, siapa mau order silakan. Sampaikan kepada saudara kita, kami siap mendistribusikan madu yang benar-benar madu dengan sarangnya kami kasih. Bukan madu yang diperas. Supaya nanti tidak ada timbul khilafiyah atau unsur curiga sesama kita semuanya. Ini betul-betul ekonomi syariah. Karena kami menghidupi ada beberapa anak saudara kita di sini yang ekonominya yang kurang mampu. Mereka kami berikan pelatihan, pembelajaran tentang budidaya lebah. Pak Indra yang punya ilmunya tularkan kepada kita. Alhamdulillah sekarang Pak Muhammad sendiri juga sudah nggak takut dengan lebah. Sudah bisa memanen, bisa merawat. Ternyata kerjaan ini tergantung pada orangnya Pak. Jadi ini berapa lama udah Pak ternak lebah? 1 bulan 21 hari. 20 hari sama hari ini. Baru Pak ya? Baru Pak. Jadi belum sempat diproduksi dikirim ke Ini luar. Bapak yang Bapak tadi nikmati mungkin hanya 1 tetes, 2 tetes. Ini yang pertama Pak kita lakukan hari ini. Makanya kami senang sekali, berbahagia sekali dengan kehadiran Bapak Limbatu dari Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, PD Jaya ya, PD Jaya, Pantan Labu semuanya hadir malam ini, dan kami juga mengundang malam ini kita sore ini kenduri sedikit di rumah apa adanya. Kalau memang nanti yang disiapkan ya sambat terasiah kita makanya malumlah kondisi sekarang bagaimana kita nggak bisa berbuat lebih banyak Pak. Kondisi kita sekarang ini dengan COVID semuanya ini sudah tak berdaya. Jadi Pak ini rencananya nanti setelah panen pertama kita ini
apakah yang selanjutnya itu ada rencana untuk dikirim ke luar daerah, misalnya ke Pulau Jawa atau ke luar mungkin Pak? Insya Allah Pak, ini kita tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, bahkan kalau memang saudara kita yang di seberang pulau sekalipun sana butuh dengan ini, karena sekarang kita sudah lebih mudah, ada jualan online. Kita membuka apa adanya. Bapak butuh di Aceh Utara berapa perlu, order kemari. Langsa berapa perlu, order kemari. Dan bukan hanya ini Pak, bukan hanya madu. Kita juga punya mesin roasting yang canggih di dalam Puskut. Kopi. Ini sekarang saya masih pakai baju ini, baru saya sedang merosting ini. Tadi menunjukkan kepada kawan-kawan, kita punya kopi. Ini yang kopi yang sebenarnya, tidak kopi dalam bungkus saset. Nah, karena bungkus saset itu bisa saja kita nggak tahu udah di apa orang yang buat gitu. Jadi Pak, ini apakah dimungkinkan untuk ditambah lagi ini Pak? Insya Allah Pak, lagi, Pak. tambah lagi. Untuk Ini karena baru perdana nih Pak. ya. Tambah lagi. Pak Indra sudah siapkan. Boleh tambahan. buka Pak, sekali. Ya. Nih. Boleh dibuka Pak, kita mau lihat Pak. Nah, ini aja Pak, ini saya sudah buka. Nah, ini sudah buka. Ini sarangnya tadi. Ini sarangnya tadi. Nah, ini dia. Ditutup. Ini sudah ditutup dengan plastik. Ini. Nah, ini dia. Sekarang yang sarang ini kita kembalikan Ini ke madunya habitatnya. Allah Akbar. Kalau sarangnya ini nanti kita ambil madunya nanti. Kita makan sama lagi, Pak. Ya. Nah, Jadi ini satu kotak ini berapa sarang? sisir 7 sisir 7 biasanya, sisir, Pak. Pak, ya? 7 sisir, Ada 6 yang sisir. lap- Ada yang 8, tergantung ukuran frame-nya apanya tadi. Jadi pada saat ini kita taruh ini kosong Pak kayunya nih. kosong. Kosong, Pak. Oh, kosong. Jadi ini semuanya dibuat langsung. Dibuat langsung. Lebahnya. Dengan Ya. vegetasinya banyak ini untuk apalah? Untuk makan lebah tadi. Jadi ini Pak Sepol, nanti ini kita buatkan tempat wisata lebah. Lokasi ini kita jadikan destinasi wisata lebah. Insya Allah. Kemudian destinasi kopi. Ada tempat proses kopi, ada lapang jemurnya, ada tempat sangrainya. Nah, ini kita lengkapi di sini semua. Kalau Jadi Pak, seandainya nanti ada mungkin orang-orang saudara-saudara kita mungkin di luar, misalnya kita kerjasama dengan baik dengan koperasi ataupun dengan lembaga-lembaga lainnya, misalnya untuk pelatihan, apakah kira-kira kita di sini siap untuk membina mereka untuk siap, siap siap, mengedukasinya. siap mengedukasi. Baik kopi maupun madu kita ready. Oke, insya Allah. Ya, tinggal Bapak aja kapan mau datang kemari, kasih tahu kabar kemari. Kami siap memberikan ilmu itu kan yang bermanfaat Pak. Insya Allah. Jangan kita pelit-pelit dengan ilmunya Pak Indra. Ya. Berarti kalau mau Nah. pesan madu yang asli ke Lembatu gitu ya? Lembatu, Nah, ke Lembatu boleh. Insya Allah ada. Lembatu Bener Meriah, Lembatu Aceh Tengah, Heeh. kan gitu. Iya. Lembatu Aceh Utara. Nah, semuanya lengkap kita kan. Kemana aja, pokoknya Kemana aja? Lembatu. Iya, Berarti bahannya nanti dari sini, dari siap. Benar Meriah. Siap Bu. Ini yang asli udah Ini nampak asli. semuanya. Jadi nanti Pak ada dikemas dengan botol-botolnya. Ada Pak, Ada. ada, dikemas, ya? sudah ada. Untuk yang Mau dengan efektifnya bagus sarang-sarangnya sama pun ada. sarangnya, Pak. Sarang itu pun bagus untuk kesehatan. Dimasak. Jadi kita Pak nanti masalah sistem penggunaannya juga kita sampaikan di dalam di dalam petunjuk kita nanti. Kemudian kita ini sudah ada kerjasama 3 kawasan Aceh, yaitu Benar Meriah di Puskut Aceh, kemudian di Sumatera Utara Pak Indra di Binjai, kemudian di Jambi. Sekarang kita tinggal ada titipan orang Jambi sama kita Pak, madu Jambi dari mahoni. Jenis bukan akasia. Akasia. Jenisnya akasia karpa. Karpa. Akasia. Nah, itu Kasih- ada madu khusus Pak. Lagi. Kalau akasia itu yang bagus madunya ada 2 jenis pohonnya. Ya. Satu mangium, satu kasih karpa. Kalau kasih karpa dia dominan agak gelap. Ya. Kalau mangium dia agak coklat, kemasan gitu dia. Terang. Jadi Terang. itu kesehatannya menurut kesehatan mana? yang Kalau bagus? madu yang bagus sehat, semua yang asli bagus sehat. Cuman ada spesial kaliandra nih. Ini kaliandra kalau di daerah-daerah lain ini harganya cukup fantastis, mahal Pak kaliandranya Pak. Karena cukup syarat Pak. Ya Kualitas madunya bagus. Jadi dari proses penangkaran pertama sampai produksi itu berapa lama memakan waktu? Ya kita punya 1 bulan setengah udah bisa Pak. 1 bulan setengah udah siap. Untuk panen. lokasi kita ini Pak, kebetulan cukup bahan makanannya. Vegetasinya banyak. Vegetasinya banyak. Langsung bisa kita panen ke depannya mungkin 1 bulan ya Pak ya. bisa 1 bulan. Jadi dia berikutnya bisa. prosesnya sehingga bisa memakan waktu mungkin 1 bulan, apa mungkin karena proses alamnya, karena mungkin dia mungkin bisa mencari makanan dia Ya seputar proses alam nah mendukung Pak.
proses alam. Kalau misalnya di tempat-tempat yang lain, misalnya di tempat lain itu mungkin apa bisa kita mungkin lihat memakan waktu memang lama, Pak? kalau untuk lebah nih dia harus kita lihat tempatnya dulu. Kalau panas sekali nggak mau dia, Pak. Oh. Dia harus sejuk, ada peneduhnya dia. Iya. Ini kedepannya rencana Milifera, Pak. Milifera itu unggul, lebah adopsi yang dikawin silangkan dengan lebah lokal. Itu yang sekarang banyak di Jambi, di Riau. Itu untuk bisnis, lebah Milifera itu bisa panen per 15 hari sekali. Nah, untuk madunya itu yang sekarang udah pernah panen di kelompok kami di regional Riau. Itu ada 400 kilo 150 stok per 15 hari 400 kilo dapat, Pak, dengan nominal harga 150.000 per kilo Untuk distributor. untuk distributor. Jadi untuk satu papan ini berapa? ini kilo? kisaran setengah kilo ada nih, Pak, Satu ini, untuk Pak, sarangnya sama sarang sama madunya nih. madunya setengah kilo gitu. Setengah kilo ada nih. Jadi kalau satu ini berarti sekitar 3,5 kilo. Kalau kita ambil semua kan yang lebah ini butuh pakan Ya. untuk Ya. koloni barunya. Ya. Jadi kita nggak ambil semua, Ambil khusus setengah-setengah. beberapa aja lah. Oh, Paling kita bisa ambil 2 kilo satu kotak. satu kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan bapak-bapak dari perwakilan Lembatu, Aceh Utara, Aceh Timur, ya kan. Jadi saya sebagai instruktur di sini, sebagai edukasi masalah perlebahan di daerah Bener Meriah. Jadi untuk jenis yang bisa kita ternakkan sementara untuk jenis lebah lokal Apis cerana. Jadi kegiatan saya aslinya sebetulnya saya punya usaha sendiri. Saya di bidang bergerak di konveksi pakaian seragam sekolah. Jadi ada waktu yang tersisa kadang saya kemari, saya sempatkan untuk membudidayakan lebah lokal, lebah cerana, Apis cerana. Jadi dengan Apis cerana ini saya dari kecil bergeliat lebah lokal ini, Apis cerana. Saya semenjak SD di Pramuka saya udah berkecimpung di peternakan ini. Jadi dengan usia saya bertambah ini, saya berbagi ilmu lah kepada Pak Muhammad, kepada rekan-rekan yang mau belajar. Jadi alhamdulillah dengan kondisi yang seperti ini mendukung, saya betah rasanya sini untuk memberi ilmu tadi. Tidak ada sia-sianya, tidak ada yang membebani saya selanjutnya. Kemungkinan Muhammad baik. Jadi Pak, selama proses penangkaran ini kira-kira masyarakat sekitar gimana? Mendukung apa mungkin nggak berbahaya? Ini kan binatangnya nggak berbahaya. kalau lebah seperti ini, lebah ternak, dia tidak mengejar orang, Pak. Oh, gitu. Yang penting dia diganggu ya. Dia kalau diganggu, yang sekitar sini yang diganggu. Jarak 2 meter, 3 meter udah balik lagi dia. Beda sama dengan Apis dorsata. Jenis lebah sengat ada 9 jenis spesies. Ya. Jenis cerana ini yang nomor ke-7 jenisnya. Di atas lagi Melifera, dorsata. Udah tuh lebah hutan yang besar lagi ada. Terima kasih kepada Bapak Muhammad di sini yang telah menerima kami dari DPP Lembatu Aceh atas kunjungan kami, yang telah memberikan pengarahan kepada kami ataupun mungkin sekedar ilmu pengetahuan, juga mungkin nantinya kita akan bekerjasama dalam hal pembudidayaan lebah alam dan produksi madunya juga. Nanti mungkin kita insya Allah akan bekerjasama dengan dinas-dinas yang lain untuk memasarkan baik itu di daerah di Aceh ataupun sekitarnya maupun keluar Aceh. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kita akan coba telusuri pangsa pasar ke daerah-daerah mana mungkin yang kita bisa pasok. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Jadi gini, saya katakan tadi, sunnah Nabi itu minum susu kambing, domba, susu unta. Kita kan nggak punya unta, yang ada domba. Kita punya sapi, punya lembu. Kenapa nggak kita minum? Sekarang kalau mau dicari di sini susu lembu, saya pikir untuk satu kaleng aja susah. Belum ada orang lakukan di sini. Di Medan orang sudah lakukan perah susu domba. Setiap pagi saya antri di situ minum itu, Pak. Di lokasi ini ke depan, karena madu sudah ada, sunnah Nabi tadi minum susu unta atau domba, minum madu. Madu kita sudah ada.
minum makan kurma juga belum ada. Tapi ini ada kemarin Bang, ditawarkan ke kita dari Arab, Pak Muhammad, kami akan datangkan kurma kemari. Bapak bisa jual? Bisa, saya bilang. Jual buah kurma pun nanti kita siapkan di sini. Jadi barter kita nanti, kopi kita kirim sama orang tuh, kurma dikirim sama kita di sini. Jadi insya Allah Aceh ini ke depan tampil beda dengan yang lain. Iya. Dengan serabi Mekahnya, makanannya betul-betul makanan Islami. Ini yang kita dorong. Bagaimana Pak? Cocok? Cocok? Ya. Pak Ketua cocok ya? Oke.